Alhamdulillah Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi haqqa hamdih adada khalqihi wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya min ba'dih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih wa ati'ur rasula bittiba'i sunnatih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati fasilitas kehidupan duniawi ini. Dan yang terpenting, dengan kesempatan umur dan kesehatan yang kita miliki, kita diberi kesadaran dan kemampuan untuk menggunakan umur dan kesehatan kita untuk menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal baik yang kita lakukan diterima Allah dan menjadi sarana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Shalawatullah wa salamuhu mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan, arahan dan ajaran Rasulullah. Kita memahami arti dan tujuan hidup kita sehingga kita mengenal mana hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan mana-mana yang madharat. Dengan dasar itu kita lakukan yang baik, kita tinggalkan yang tidak baik. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka meningkatkan ibadah dan taqarrub kepada Allah, seorang mukmin diperintahkan oleh Allah, idealnya hidup itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah yang saya baca tadi surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang ngaku iman dan percaya kepada Allah, percaya kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uzkurullah, kata Allah, ingatlah, zikirlah kalian semua kepada Allah, zikron katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu, dan sucikan Allah, bertasbihlah kepada Allah bukratan, pagi, wa asila, dan sore, atau siang dan malam. Ayat ini memberikan satu kesempatan kepada kita bahwa di samping ada kewajiban-kewajiban ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan, yang kita kenal dengan ibadah wajib,
ibadah fardu, ada ibadah itu yang diperintahkan Allah, kita tidak boleh terlewatkan, yaitu zikir. Uzkurullaha dzikran katsira. Lakukan zikir sebanyak-banyaknya. Ada ulama mengartikan dzikran katsira itu istighraqul waktu, menghabiskan waktu untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil, wa qiraatil Quran. Hadirin rahimakumullah, zikir ini menjadi begitu penting karena ini adalah bagian dari anugerah kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya agar senantiasa bisa dekat dan selalu mendapatkan kasih sayang Allah. Oleh karena itu maka perintah zikir tidak ada batasan, tidak ada syarat, tidak harus suci, tidak harus dalam waktu tertentu, tetapi Allah bilang uzkurullaha dzikran katsira, sebanyak yang bisa kalian lakukan. Dalam dunia tasawuf, zikir itu bisa dilatih melalui wirid. Wirid adalah sebuah kegiatan, aktivitas, ibadah sunnah yang dilakukan seseorang dan waktunya ditentukan, jumlahnya ditentukan. Maka disebut wirid. Jadi wirid itu yastamilu ala raka'atin nawafil. Bisa berupa sholat sunnah terserah berapa rakaat. Wa qiraatil Quran. Bisa memilih membaca Al-Quran, terserah mau berapa surat, mau berapa juz, mau berapa ayat. Wa tasbih, membaca tasbih, ditentukan jumlahnya, ditentukan waktunya. Kemudian tahlil, baca kalimat la ilaha illallah. Baca tahmid. Semua itu merupakan zikir yang jika dilakukan secara rutin dan istiqomah itu disebut wirid. Disebut wirid karena berlangsung secara kontinu, terus-menerus dengan hitungan yang tetap, jumlahnya dan juga waktunya konsisten. Maka di dalam hidup ini, di samping kita melakukan ibadah-ibadah wajib, kita perlu menentukan untuk duduk sebentar atau berdiri atau dengan cara apa saja, mengingat kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang sifatnya nawafil. Ibadah tambahan. Kalau sunnah itu ibadah yang secara rutinitas dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalnya kita sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu disebut sunnah. Sedangkan yang nawafil bisa saja Rasulullah merintahkan, tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Jadi yang namanya sunnah itu sholat rawatib yang dilakukan terus oleh Rasulullah, qiyamul lail dan witir yang juga Rasulullah tidak pernah berhenti sejak diperintahkan sampai kembali kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah sholat duha. Itu semua sholat sunnah. Ada tambahan-tambahan yang kadang-kadang tidak rutin, dan itulah yang disebut nawafil. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan la yastahqirul wirdah. Tidak ada seorang pun yang meremehkan wirid illa jahulun, kecuali orang-orang yang sangat bodoh. Jadi dalam dunia tasawuf, dalam dunia thariqat, orang yang tidak punya wirid, tidak punya waldifah, itu dianggap orang bodoh. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan untuk melakukan tambahan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus belajar wirid-wirid tertentu, bisa saja mengambil dari guru, atau mungkin kita mengambil dari hadis-hadis Nabi,
Yang penting kita pilih mana yang kira-kira kita longgar, yang kita suka. Apakah ngambil sholat sunnah, mengambil baca Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah, semua itu kalau kita lakukan dengan jumlah bilangan tertentu dan waktunya ditentukan secara rutin, itulah namanya wirid. Al-waridu yujadu biddaril akhirah. Kata Syekh Ibn Athaillah, warid itu adalah dampak positif dari orang yang melakukan wirid. Seseorang yang istiqomah melakukan wirid dzikir kepada Allah, nanti dampaknya Allah akan memberikan imbalan yang memberikan ketenangan yang bersangkutan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi yang paling dominan kata Syekh Ibn Athaillah, al-waridu yujadu biddaril akhirah. Dampak positif wirid itu akan kita terima nanti ketika kita kembali kepada Allah. Tetapi kadang-kadang Allah juga memberikan balasan ketika kita masih di dunia ini. Dengan Rahman Rahim yang diturunkan kepada kita, Nur Rahmaniyah dan Ilahiyah, yang membuat seseorang yang ahli wirid itu akan merasakan tenang di dalam hidup duniawinya, lebih-lebih di akhirat nanti. Itu dampak dari wirid. Wal wirdu, sedangkan yang dikatakan wirid, amaliyah harian istiqomah yang kita lakukan itu, yantahi bintihai hadaddar, yang itu akan habis dan selesai dengan habisnya dunia ini. Artinya apa? Seseorang yang ketika dalam kehidupan dunia ini tidak pernah sempat melakukan wirid, maka kalau nanti dunianya dikukut oleh Allah, selesailah kesempatan itu. Dan dunia manusia itu masing-masing berbeda. Kembalinya kepada Allah sesuai dengan jatah umurnya, maka ketika umur dianggap selesai oleh Allah, kesempatan untuk wirid tidak akan bisa kita dapatkan. Maka pesannya Syekh Ibn Athaillah, walladzi aula ayyutana bihi, sesuatu yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh adalah ma la yukhlafu wujuduhu ba'da fawatihi. Sesuatu yang wujudnya itu tidak akan ada gantinya kalau sudah dicabut oleh Allah. Termasuk wirid, zikir kepada Allah. Kalau kita tidak belajar melakukan wirid, sampai satu saat nanti kesempatan kita dipanggil Allah, maka tidak ada kesempatan lagi untuk kita melakukan wirid. Dan dampak wirid itu akan kita terima nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah ngajarkan kepada kita, minimal yang kita kenal wirid itu adalah bacaan-bacaan zikir-zikir yang kita lakukan istiqomah setelah sholat maktubah. Maka ada orang yang mengatakan wiridan itu ya zikir sunnah setelah sholat maktubah. Kenapa disebut wirid? Karena dilakukan secara rutin dan istiqomah. Jumlahnya juga tetap. Misalnya batas Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu diatur sedemikian rupa supaya kita orang awam belajar memiliki wirid yang bisa kita pakai untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.